dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi pada Python. Ada beberapa statement kondisi, diantaranya adalah if, else, dan elif. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar. Selanjutnya, kondisi if else mengartikan pengambilan keputusan atau kondisi if else. Tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan. Jika kondisi tidak sesuai, pada Python yang ada beberapa statement atau kondisi, diantaranya adalah kondisi if-else. Adalah kondisi di mana jika pernyataan benar, maka kode dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah, maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Nah, yang pertama, pemrograman di atas merupakan pengaplikasian dari program if-else, di mana gambar 1 dapat membuat KTP, sedangkan gambar 2 menyatakan tidak dapat membuat KTP. Bisa dikatakan, bahasa pemrograman merupakan suatu wahana untuk menuangkan pikiran manusia yang dapat dimengerti oleh komputer, sehingga mempunyai nilai guna yang dapat memudahkan pekerjaan manusia di era seperti ini. Nah, selanjutnya ada hasil pemrograman pada gambar 3 dan 4 di atas menunjukkan flowchart dari program if pada pembuatan KTP yang menyatakan bisa atau tidaknya seseorang untuk membuat KTP. Nah, pernyataan bisa atau tidaknya dalam pembuatan KTP ini ditentukan oleh batasan umur ketika pendaftaran verifikasi data. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Dina Apriani. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya dictionary. Dictionary Python berbeda dengan list ataupun tuple karena setiap urutannya berisi key dan value. Setiap key dipisahkan dari value-nya oleh titik 2. Item dipisahkan oleh koma dan semuanya tertutup dalam kurung kurawal. Ketika mengakses elemen dictionary digunakan tanda kurung siku yang sudah dikenal bersama dengan key untuk mendapatkan nilainya. Untuk memperbarui dictionary dilanjutkan dengan menambahkan entry baru atau pasangan nilai kunci, memodifikasi entry yang ada, atau menghapus entry. Slide berikutnya. Nah, di sini ada kode program dari kelompok kami. Pada bagian import OS itu berfungsi agar kita bisa mengakses berbagai fungsi serta metode yang berguna untuk beroperasi dengan sistem operasinya. Lalu OS system itu adalah suatu perintah pada Python yang berguna untuk membersihkan tampilan layar. Selanjutnya, yang mahasiswa 1-3 itu adalah dictionary yang berfungsi untuk menyimpan nilai yang diinputkan oleh kita, baik dari variabel nama ataupun NPM. Yang berikutnya, pada fungsi print itu berfungsi untuk menampilkan suatu output pada program kita. Pada bagian print itu juga terdapat pemanggilan dictionary kita, yaitu mahasiswa 1-3, beserta pemanggilan variabelnya serta seperti nama dan NPM, dengan tujuan untuk menampilkan output dari nama dan NPM yang sudah dideklarasikan pada dictionary. Di sini ada hasil program. Slide berikutnya, Des. Bukan. Yang hasil dari dictionary. Ya. Pada gambar 1 di atas menjelaskan penerapan program sederhana dengan dictionary yang digunakan untuk menampilkan anggota kelompok. Selanjutnya untuk gambar 2-7 menjabarkan flowchart yang digunakan dari program dictionary. Flowchart di sini digunakan untuk menggambarkan setiap proses yang terjadi dalam program sederhana dictionary sebagai penampilan nama anggota kelompok. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dina Apriani. Selanjutnya, pemateri selanjutnya
Silakan kepada Dianti Nasi. Baik, gambar selanjutnya. Nah, di sini ada modul dan data. Modul VIA adalah modul yang berisi beberapa fungsi matematika sederhana dan sebuah list data. MainFi menginform modul dan menggunakan fungsi-fungsi dan data yang ada di dalamnya. Ketika ingin menjalankan MainFi, untuk melihat hasilnya, pastikan kedua file berada dalam directory yang sama atau Anda menyesuaikan path-nya dengan benar jika berbeda. Slide selanjutnya. Nah, di sini dapat dilihat kode pemrogramannya. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada hasil pemrograman. Dalam pemrograman sederhana, paket dan modul ini diaplikasikan untuk operasi perhitungan matematika. Perhitungan matematika yang digunakan berupa operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Serta pada gambar di atas juga diberikan flowchart dari program Python. Flowchart tersebut mengaplikasikan dari operasi perhitungan matematika. Operasi matematika pada flowchart meliput operasi penjumlahan, perkuliahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Pada gambar 1 menunjukkan paket yang berupa operasi matematika yang akan dijalankan. Selanjutnya untuk gambar 2 berupa modul operasi perhitungan penjumlahan. Dilanjut gambar 4 operasi perkalian, dan gambar 5 ialah operasi perhitungan pembagian. Serta yang terakhir pada gambar 3 merupakan program operasi perhitungan pengurangan pada setiap pemrograman di bawahnya, disertai dengan flowchart yang menggambarkan setiap proses yang terjadi dalam program. Baik, terima kasih kepada Dianti Nasiha yang sudah memaparkan materinya. Penyampaian hasil pemrograman sudah berakhir. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan presentasi pada hari ini. Yang pertama, pengambilan keputusan. Jika syarat digunakan untuk memprediksi kondisi yang terjadi dalam pemrograman dan menentukan tindakan apa yang akan diambil berdasarkan kondisi tersebut, Python ada pernyataan kondisional termasuk if, else, dan else. Pernyataan if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi benar. Yang kedua, memahami penerapan program untuk menampilkan anggota grup dengan kamus. Yang ketiga, memahami penerapan pemrograman pada operasi matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dengan paket modul. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada kurangnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, semoga apa yang kelompok kami sampaikan berguna untuk teman-teman. Selanjutnya saya akan membacakan pantun. Malam-malam terkena batuk, anak senang, nonton Teletubbies. Melihat teman-teman sudah ngantuk, tenang saja presentasinya sudah habis. Baik, silakan kepada Dina Apriani untuk pantunnya. Baik, Sabanari tinggal di komplek elit, punya satpam namanya Pak Putu. Ini matkul memang sulit, tapi tetap kupikul demi S1. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan kepada Dianti Nasiha untuk pantunnya. Menangkap ikan memakai luka, luka dipasang di rawa-rawa. Mohon maaf segala salah bila mengusik lautan jiwa.
kasih. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.